Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Film kita kali ini berjudul Assassin's Creed yang rilis tahun 2016. Film ini bercerita tentang seseorang dari masa depan yang berusaha membangkitkan kembali ingatannya yang terpendam tentang keberadaan batu bernama Apple of Eden. Ia pun dikirim ke masa lalu menggunakan mesin waktu bernama Animus. Batu Apple of Eden tersebut dipercayai bisa meredam kejahatan dari kehendak bebas manusia, sehingga batu ini pun menjadi incaran banyak orang. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Di awal film dijelaskan bahwa selama berabad-abad, Orde Kesatria Templar mencari Apple of Eden, benda peninggalan kuno yang dipercayai bisa mengendalikan pikiran manusia. Mereka percaya Apple of Eden tak hanya berisi benih dosa pertama manusia, tapi juga merupakan kunci kehendak bebas. Jika mereka menemukan relik itu dan memecahkan rahasianya, mereka bisa mengendalikan semua kebebasan berpikir. Sebuah organisasi bernama Assassins akan melakukan segala cara untuk melindungi Apple of Eden dari Kesatria Templar. Scene berpindah ke Andalusia Spanyol tahun 1492. Di sebuah benteng terlihat para Assassins sedang menempa senjata mereka. Tidak lama kemudian, mentor Assassins bergabung dan melantik seorang pria bernama Aguilar de Nerja. Jari manisnya dipotong sebagai tanda sumpah setianya sebagai Assassins. Setelah bersumpah, sebilah pedang tersembunyi diserahkan pada Aguilar sebagai senjata, dan dengan ini Aguilar secara resmi menerima tugasnya melindungi Apple of Eden dari Kesatria Templar. Dan film Assassin's Creed pun dimulai. Somos asesinos. Scene berpindah ke Baja California, Meksiko tahun 1986. Sekitar 500 tahun kemudian terlihat seorang anak bernama Carl sedang bersepeda sendirian. Namun alangkah terkejutnya Carl ketika tiba di rumah, ibunya terduduk lemas tidak bernyawa lagi dengan darah segar masih mengalir dari tubuhnya. Tidak jauh dari sang ibu terlihat sosok pria berjubah hitam yang setelah diamati ternyata adalah ayah Carl. Ia membunuh istrinya sendiri menggunakan pedang yang persis seperti pedang milik Aguilar. Ayahnya juga mengucapkan kalimat aneh, "Darahmu bukan milikmu, Carl. Mereka telah menemukan kita." Ayah Carl rupanya seorang Assassins. Ia menyuruh Carl segera pergi dan hidup dalam persembunyian. Tepat saat beberapa mobil berdatangan mengepung rumah mereka, Carl berlari dari satu atap ke atap lain entah kemana ia menuju. Ia tidak tahu lagi apa yang terjadi pada sang ayah. 30 tahun kemudian, 21 Oktober 2016, Carl yang telah dewasa mendekam di Departemen Keadilan Huntsville, Texas, Amerika Serikat. Pada hari itu, tepat hari ulang tahunnya, Carl telah dipersiapkan untuk menjalani hukuman mati atas kasus pembunuhan. Ia dibawa ke sebuah ruangan dan cairan mematikan mulai dimasukkan ke pembuluh darah Carl melalui selang infus. Memori di sepanjang hidupnya pun bermunculan sebelum akhirnya Carl hilang kesadaran. Carl yang harusnya telah tewas tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan misterius ditemani seorang wanita yang tidak dikenal. Melihat Carl yang siuman, wanita itu memperkenalkan diri sebagai ilmuwan bernama Dr. Sofia Rikin. Sofia menyebut Carl dinyatakan meninggal sesaat setelah eksekusi kemarin sore, sehingga siapapun yang mengenal Carl sekarang menganggapnya sudah tiada. Sofia juga menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan Carl dan begitu pula sebaliknya. Dengan kesadaran yang belum sepenuhnya pulih, Carl memaksa dirinya merangkak mencari jalan keluar tapi usahanya sia-sia. Ia mendapati dirinya berada di sebuah gedung yang sangatlah tinggi. Carl awalnya berniat lompat dari gedung, namun Sofia menjelaskan tempat ini bukanlah tahanan, melainkan tempat rehabilitasi milik Yayasan Abstergo, organisasi swasta di Madrid yang bertujuan membasmi anarkisme umat manusia. Carl kemudian dibius dan tubuhnya dipasangi alat bernama Animurs, alat yang dapat memproyeksikan ingatan leluhur seseorang lewat proyeksi otak dengan DNA yang sama.
Dengan beberapa atribut Aguilar yang didapat dari makamnya, Sofia mencari memori Aguilar di Andalusia tahun 1492. Ternyata Sofia berniat memanfaatkan Carl untuk menemukan lokasi Apple of Eden. Animus mulai bekerja mencari dan mencocokkan DNA Aguilar di dalam tubuh Carl. Carl pun pingsan dan masuk ke dalam memori leluhurnya. Memori Aguilar membawa Carl kembali ke sebuah desa di Spanyol tahun 1492. Kesatria Templar yang dipimpin oleh Ojeda memburu seorang pangeran yang merupakan putra dari Sultan Muhammad. Ia mengumpulkan seluruh warga dan menanyai mereka satu persatu. Salah satu warga mengaku membantu pangeran bersembunyi. Sang pangeran akhirnya berhasil ditemukan oleh pasukan kesatria Templar. Ojeda kemudian memerintahkan kesatria Templar untuk menggantung keluarga pria tersebut di depan matanya serta membakar desa sebagai bentuk ancaman pada Sultan agar menyerahkan Apple of Eden pada mereka. Aguilar bersama para assassins tidak tinggal diam. Mereka segera melumpuhkan kesatria Templar. Uniknya, tubuh Carl yang dipasangi Animus secara otomatis melakukan gerakan dan perkataan persis seperti Aguilar pada masa itu. Peperangan pun pecah dan salah satu rekan Aguilar bernama Maria mengejar kereta yang membawa kabur sang pangeran, disusul oleh Ojeda dan juga Aguilar. Mereka saling mengejar dan bertarung di atas kereta yang masih melaju. Dengan segala kemampuannya, Maria menumpas Templar yang berusaha menyerangnya, sementara Aguilar yang mengejar lewat bukit melompat ke kereta yang dinaiki Ojeda. Di tengah pergelutan, tiba-tiba kereta Ojeda menabrak batu dan hancur, membuat tubuh Aguilar terlempar ke kereta di mana Maria membawa pangeran. Aguilar pun berpacu dengan waktu untuk mengeluarkan pangeran dari kurungan sebelum akhirnya kereta yang tidak terkendali lagi terjun ke dalam jurang. Aguilar dan pangeran pun bergantungan di tebing dengan seutas tali, sementara Ojeda dan yang lainnya melihat mereka dari tepi jurang. Kemudian Animus pun dimatikan. Carl terkapar dalam kesadaran yang masih terbagi. Ia melihat bayangan Aguilar melintas di depan matanya. Pada malamnya, Sofia masuk ke ruangan ayahnya, Dr. Alan Rikin, yang dipenuhi koleksi barang kesatria Templar. Sofia melapor proses regresi Animus berjalan lancar berkat Carl yang merupakan keturunan langsung dari Aguilar. Ia sengaja mematikan Animus di tengah-tengah proses karena ia ingin menjaga Carl tetap sehat dan mendapatkan kepercayaannya. Hanya Carl yang bisa menuntun mereka ke lokasi Apple of Eden. Alan pun memuji cara kerja anaknya itu, lalu pergi menemui seorang wanita yang ia sebut tetua yang merupakan investor proyek Abstergo sekaligus ketua Elder Templar. Wanita tersebut berniat membubarkan proyek Abstergo saat pertemuan para tetua minggu depan. Ia merasa dana yang sudah dikucurkan untuk Abstergo tampaknya tidak menghasilkan apa-apa. Alan mencoba meyakinkan dengan memaparkan percobaan yang baru saja dilakukan, bahwa mereka sudah selangkah lebih dekat untuk mendapatkan Apple of Eden. Dari sini pun kita bisa menyimpulkan Sofia dan ayahnya adalah bagian dari Templar. Di sisi lain, Carl akhirnya kembali pulih. Namun ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Carl mulai berhalusinasi melihat bayangan Aguilar. Ia bahkan merasa Aguilar terus mengikutinya. Sofia pun menjelaskan hal itu wajar terjadi sebagai efek samping dari Animus. Carl yang masih bingung sempat mencekik Sofia. Lagi-lagi penjelasan Sofia membuat emosi Carl bisa mereda. Sofia kemudian mengajak Carl ke ruangan lain. Terungkap Sofia sudah mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan Carl sejak Carl masih anak-anak, termasuk data medis, profil psikologis, serta tempat-tempat rehabilitasi Carl. Sofia menyebut Carl salah satu bukti hidup kejahatan berkaitan dengan faktor keturunan. Sofia menceritakan bagaimana ia bisa menemukan Carl. Timnya mengambil DNA Aguilar lalu mencocokkannya dengan DNA para kriminal dan hanya tubuh Carl yang DNA-nya cocok dengan Aguilar. Berdasarkan keterangan Sofia, Aguilar adalah seorang assassins pemikul tujuan assassins yang dibakar di tiang oleh para Templar, yaitu Torquemada dan Ojeda. Orang-orang selain Carl yang direhabilitasi di Abstergo juga merupakan keturunan assassins. Mereka dicap pembunuh seperti leluhur mereka dan diduga cenderung melakukan kekerasan. Begitu juga dengan Carl. Sofia mengungkap dirinya bernasib sama seperti Carl, keluarganya yang bahagia tiba-tiba berubah setelah assassin membunuh ibunya.
Kal berkeliling ruangan dan sebuah bola yang terpajang menarik perhatiannya. Sofia menjelaskan bola tersebut gambaran dari Apple of Eden yang tertulis pada Alkitab berisi benih dosa pertama manusia. Aguilar diduga menjadi orang terakhir yang memiliki Apple of Eden dan Sofia membutuhkan bantuan Kal untuk mencarinya agar kekerasan di dunia bisa dikendalikan. Sofia berjanji setelah penelitian selesai Kal akan dibebaskan. Singkat cerita, saat berada di kantin, Kal berkenalan dengan pria yang menghampirinya bernama Mousa. Ia keturunan Assassins yang telah mati 200 tahun lalu. Sepertinya Mousa juga menjadi bahan percobaan Abstergo. Pria lain juga menghampiri Kal dan berkata jika Kal membawa mereka menuju Apple of Eden, maka Assassins akan musnah. Singkat cerita pun, Kal menyantap makanan siangnya. Tapi tiba-tiba kepala Kal berdenging dan bayangan sosok Aguilar kembali muncul sementara Alam mendesak Sofia untuk melanjutkan Animus pada Kal sekarang. Mereka sudah tidak punya banyak waktu padahal halusinasi Kal semakin parah. Tidak hanya itu, kekuatan Aguilar juga seperti sudah terserap ke tubuhnya. Kal bisa mengalahkan beberapa penjaga yang masuk ke kamarnya dengan tangan kosong. Kal merasa dirinya sudah hampir gila. Meski begitu, percobaan Animus tetap dilakukan kembali. Kal dikirim ke masa Aguilar yang telah ditangkap oleh Templar. Ia dan Maria yang tertangkap akan dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Keduanya pun dibawa ke sebuah tiang di hadapan raja dan ratu, bergabung dengan mentor yang sudah tergantung di sana sebagai pendosa yang membawa perpecahan dalam perang suci. Sebelum prosesi pembakaran dimulai, pastor memberi wejangan-wejangan terlebih dahulu. Aguilar menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan rantai yang mengikat tubuhnya. Aguilar berhasil melepaskan diri, namun sayangnya mentor assassin sudah diselimuti api. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Bersama Maria, Aguilar memanjat ke atap dan kabur dengan keahlian parkur mereka. Keduanya melompat dari atap ke atap menyerang Templar yang terus mengejar. Ojeda sangat marah mendapati dirinya lagi-lagi gagal membunuh Aguilar. Dengan berapi-api, Ojeda berlari semakin dekat dengan Aguilar, tapi tetap saja kemampuan Ojeda masih belum bisa menandingi kelincahan Aguilar hingga sampailah Aguilar di atap yang sangat tinggi dan ia melakukan aksi khas Assassins, yaitu Leap of Faith. Sayangnya kondisi fisikal belum bisa menerima sehingga ia mengalami kejang parah dan Animus pun harus dihentikan. Di dalam ruang perawatan, Sofia memberitahu Kal jika Kal masuk ke Animus tanpa penolakan dari dalam dirinya, maka kejadian tadi tidak akan terulang lagi. Sofia meyakinkan Kal agar jangan menyerah, karena apel yang dicuri bisa membawa kedamaian bagi semua orang. Sofia lalu menyerahkan kalung peninggalan ibu Kal yang ditemukan Alan di TKP saat pembunuhan terjadi. Kal kembali ke kamarnya dan berlatih bela diri, dilihat oleh Alan dari layar kamera pengawas. Alan menghampiri Kal untuk mengajaknya berbincang. Kal pun meminta dirinya dibebaskan. Tentu Alan menolak. Ia justru mengantar Kal ke sebuah ruangan penuh orang-orang dengan tatapan kosong seperti kehilangan kewarasan. Menurut Alan, hal itu terjadi karena mereka masuk ke Animus secara terpaksa. Alan menyerahkan pisau Assassins yang dulu digunakan ayah Kal untuk membunuh ibunya dan mengungkap ayah Kal berada di antara sekelompok orang di ruangan itu. Alan sengaja memprovokasi Kal agar Kal masuk ke Animus atas keinginannya sendiri. Mengingat tetua menuntutnya membawa Apple of Eden 2 hari lagi. Setelah 30 tahun sejak pembunuhan ibunya, Kal akhirnya bertemu dengan sang ayah. Meski bertahun-tahun tidak pernah bertatap muka, keduanya masih bisa saling mengenali. Kal menodong ayahnya menggunakan pisau Assassins agar menceritakan yang sebenarnya. Pada hari kejadian, memang yang terlihat oleh Kal adalah ayahnya membunuh. Tapi ternyata pembunuhan itu atas permintaan ibu Kal sendiri. Ia mengetahui proyek yang dijalankan oleh Abstergo dan lebih memilih mati daripada menjadi bahan percobaan para Templar. Jadi yang memiliki darah Assassins keturunan Aguilar adalah ibu Kal. Ia mengorbankan nyawa demi melindungi keberadaan Apple of Eden. Sebenarnya saat itu ayah Kal juga ingin membunuh Kal namun ia tidak sanggup. Kini semua pilihan ada di tangan Kal. Apakah ia akan melindungi Apple of Eden atau justru membantu pihak Templar menemukannya? Kabar buruknya, jika Apple jatuh ke tangan Templar maka semua Assassins akan musnah.
Dendam yang menguasai pikiran Cal tidak bisa membuatnya berpikir jernih. Cal memilih masuk lagi ke Animus walau beberapa keturunan assassin sempat menghalanginya, tapi itu sesuai rencana Alan. Sebelum dikirim, seorang petugas mencuci otak Cal tentang asal-usul nama Assassins. Nama itu berasal dari bahasa Arab Assassins, golongan masyarakat buangan berisi sekumpulan pencuri dan pembunuh kejam. Cal pun kembali ke masa Aguilar. Terlihat Aguilar sedang berada di atap istana, tempat di mana Templar memaksa Sultan menukar Apple of Eden dengan pembebasan anaknya. Sultan mau tidak mau menyetujuinya demi keselamatan pangeran. Namun sesaat setelah Apple of Eden diserahkan, Aguilar dan Maria menyergap mereka dengan berbagai serangan. Pertarungan berlangsung sengit antara dua assassins melawan ratusan kesatria Templar. Aguilar akhirnya berhasil merebut Apple of Eden, tapi sayangnya Maria kini tertawan Ojeda. Aguilar pun harus kehilangan satu-satunya rekan yang telah mati-matian berjuang bersamanya. Seketika emosi Aguilar memuncak, ia menyerang dengan membabi buta. Aguilar mulai kehabisan tenaga. Ia terkapar di samping tubuh Maria. Ojeda bersiap menghunuskan pedang ke tubuh Aguilar. Dengan sigap, Aguilar menusuknya lebih dulu menggunakan pedang Maria hingga Ojeda melemah dan berhasil dikalahkan. Aguilar mengejar rekan Ojeda yang masih selamat. Akan tetapi pasukan Templar berbondong-bondong masuk mengejarnya sehingga Aguilar terpaksa kabur lewat lorong bawah tanah. Saat sampai di luar, pasukan Templar ternyata sudah menghadangnya. Aguilar pun kembali melakukan aksi Leap of Faith. Ia melompat ke dalam jurang untuk menyelamatkan diri. Memori Aguilar kini membawa Animus ke sebuah kapal di pelebuhan militer. Di sana Aguilar menyerahkan Apple of Eden pada seseorang dan memintanya bersumpah melindungi Apple of Eden sampai akhir hayat dan membawanya hingga ke dalam kubur. Orang itu adalah Christopher Columbus yang telah wafat dan dimakamkan di Katedral Sheffield di Spanyol. Mengetahui lokasi Apple of Eden sudah ditemukan, Mousa bersama para assassins mulai membuat kekacauan. Mereka bekerja sama menyerang semua penjaga, sementara Cal mulai dikelilingi oleh para leluhur assassins. Mengetahui para assassins memberontak, Alan memerintahkan para penjaga untuk membersihkan gedung Abstergo. Di ruang Animus, penjaga membawa paksa Sofia agar pergi bersama ayahnya menuju lokasi Apple of Eden, meninggalkan Cal yang perlahan dihampiri oleh bayangan mendiang ibunya. Para assassins berhasil menguasai ruang kontrol dan mengendalikan semua pintu sehingga mereka bisa berkumpul seluruhnya di ruang Animus bersama Cal. Saat itulah bayangan mendiang ibu Cal melantiknya menjadi assassins. Setelah Cal mengucap sumpah, perlahan bayangan ibu dan para leluhurnya pun mulai menghilang. Cal menyadari ia harus melindungi Apple of Eden demi keberlangsungan hidup assassins. Di bawah pimpinan Cal, para assassins bertarung melawan para penjaga. Di tengah pertarungan, Cal mendengar suara helikopter. Ia pun segera memanjat Animus untuk menghentikan keberangkatan Sofia dan Alan, tapi sayangnya ia terlambat. Helikopter sudah terbang menjauh dari gedung Abstergo. Singkat cerita, Sofia dan Alan pun tiba di Katedral Sheffield, lokasi di mana Christopher Columbus dimakamkan untuk mengambil Apple of Eden. Benda peninggalan kuno yang ratusan tahun diburu akhirnya jatuh ke tangan Alan. Pada keesokan harinya, Sofia dan Alan datang ke balai utama Templar yang ada di London menghadiri pertemuan dengan para tetua Templar. Hari itu, Alan akan berpidato atas keberhasilannya menemukan Apple of Eden. Meski ada beberapa kalimat yang bertentangan dengan hati nurani Sofia, Sofia baru sadar dirinya telah dimanfaatkan. Ia tidak pernah menduga ayahnya berniat memusnahkan assassins. Ayahnya ingin menggunakan Apple of Eden untuk menguasai dunia, bukan untuk menciptakan kedamaian di dunia. Sesaat kemudian, Alan pun naik ke podium disambut meriah oleh para tetua Templar yang berhadir di sana, sedangkan Sofia berjalan gontai menuju pintu. Ia berpapasan dengan Cal yang ternyata justru ingin membantunya. Sofia merasa bersalah atas kesalahan besar yang ia perbuat. Ia tidak ingin terlibat lebih jauh, tapi Cal menahannya pergi. Sofia telah memulai kekeliruan ini, maka ia juga yang harus meluruskannya kembali ke tujuan yang benar. Air mata Sofia pun menetes dan ia merasa tidak bisa melakukan apapun lagi. Cal meyakinkan Sofia kemudian melanjutkan misinya. Dengan bangga, Alan mengangkat Apple of Eden usai melakukan pidato.
Tapi diam-diam Carl dan para asasin setelah menyelinap dengan sangat hati-hati hingga akhirnya Carl pun berhasil membunuh Alan dan merebut kembali Apple of Eden. Semua yang hadir di situ pun panik dan berhamburan keluar ruangan meninggalkan Alan yang tewas di tempat memegang buah apel di tangannya sebagai pengganti Apple of Eden dari Carl. Melihat kejadian ini, Sofia memutuskan bergabung menjadi anggota Templar dan keluar dari Balai Templar dengan mata penuh dendam. Berkilo-kilometer dari Balai Templar, Carl bersama para asasin yang tersisa berkumpul sambil menggenggam Apple of Eden. Dan film Assassin's Creed pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Yang mau request film juga silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dadah!